Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, akhirnya Pak Jokowi merespon hinaan cacian dari Koni Rakundini Bakri ya. Santai namun menohok, itulah ciri khas Pak Jokowi dalam menjawab tudingan-tudingan para pembencinya. Kali ini Koni Bakri ya yang diulti balik oleh Pak Jokowi. Ya, mulut Koni ini sangat parah sekali. Masa iya Pak Jokowi itu dibilang kadal lah, dibilang maling kundang lah, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa sih tanggapan Pak Jokowi dan netizen lainnya? Mari kita lihat video berikut ini. Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya. Siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Berarti Mulyono ini paling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Paling kundang kuadrat. Gini loh, dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya, Iya. dia tuh kadal. Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja lah. Ini biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu mungkin? Biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu. Komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikomplitin aja. Jadi dari fakta sejarah yang saya sampaikan, tentu kalian setuju ya bahwa Jokowi lah yang kembali melahirkan PDIP, bukan sebaliknya. Dan Jokowi lah yang meruntuhkan kembali suara PDIP. Fakta berbicara dan itu sudah Jokowi buktikan. Itu tidak bisa diperdebatkan lagi ya harusnya. Ingat ya, Jokowi adalah orang yang ya tidak diinginkan oleh PDIP, tapi karena PDIP butuh ya mendompleng elektabilitas Jokowi untuk menaikkan suara, akhirnya ikut dengan partai lain mendukung Jokowi. PDIP sudah pernah ya menjual nama Megawati dan hasilnya kita tahu semua gagal. Di Pilpres gagal dan di Pileg suara PDIP anjlok. Apakah dengan menyerang Jokowi harga BBM lalu turun? Enggak. Apakah dengan menyerang Jokowi status Hasto sebagai tersangka batal? Tidak. Apakah dengan menyerang Jokowi kasus BLBI zaman Megawati menjadi bersih? Tidak. Apakah dengan menyerang Jokowi akhirnya Ganjar yang jadi presiden? Tidak. Lalu apa untungnya menyerang bahkan menghina Jokowi dalam konteks politik dan kebijakan negara? Sama sekali nggak ada kan? Yang ada hanyalah hawa nafsu dan dendam kesumat pribadi, dan kita tahu semua ya siapa orang-orangnya itu. Padahal Jokowi diam saja, tidak melakukan apa-apa. Jadi ini ya, sekali lagi, ini sama sekali sudah tidak lagi ada urusan dengan politik, murni sudah urusan pribadi, urusan sakit hati. Clear ya? Ada yang bisa bantah kan? Enggak apa-apa. Kalian setuju gak? Semakin Pak Jokowi diserang, maka namanya akan semakin melambung. Kok bisa? Saya tuh bingung banget ya sama lawan-lawan politik Jokowi. Sebenarnya mereka itu paham gak sih konsep branding? Jadi ketika seseorang punya personal branding yang sangat kuat, maka ketika namanya terus diperbincangkan, entah itu dalam hal positif maupun negatif, maka secara otomatis namanya juga akan semakin naik. Seperti contohnya yang terbaru ini ya, ketika Pak Jokowi ini dimasukkan dalam list daftar orang terkorup 2024, maka artinya justru nama Pak Jokowi ini akan terus diperbincangkan sampai kapanpun. Terlebih lagi Pak Jokowi ini
sebenarnya sudah punya base fans atau orang-orang yang sudah suka terhadap Pak Jokowi itu banyak banget. Sehingga ketika ada berita melenceng apalagi muatannya itu negatif, tapi setelah dicek ternyata berdasarkan voting, dan diduga juga nih ada media dari Indonesia yang juga bekerja sama dengan lembaga yang memasukkan Pak Jokowi sebagai orang terkorup 2024. Jadi ya kelihatan banget nih ulahnya siapa. Dan saya jadi menduga juga nih sebenarnya lawan-lawan politik Pak Jokowi itu nunggu Pak Jokowi blunder. Tapi ternyata Pak Jokowi ini bukanlah orang yang mudah dipancing. Mau dipancing dengan hal apapun, beliau ini bisa membaca situasi dan bisa berhati-hati dan menjaga ucapannya. Sehingga pendukung-pendukung Pak Jokowi pun nggak bisa terprovokasi. Koni Rahakundini Bakri, seorang pakar hubungan internasional yang sering tampil di media, namun di balik itu ada banyak kontroversi yang mencuat. Mari kita kupas tuntas. Tahukah kamu bahwa nama asli dari Koni adalah Rahakundini Laspetrini? Nama Bakri diambil dari ayahnya, Dr. Insinyur Bakri Arbi. Namun, ia bukan bagian dari keluarga besar Bakri yang dikenal sebagai konglomerat di Indonesia. Koni dikenal sebagai sosok yang seringkali asal-asalan dalam menyampaikan pendapat di media. Bahkan Koni pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Dan salah satu fakta terbesar yang diarahkan kepadanya adalah keterlibatannya sebagai broker senjata. Ia disebut-sebut berperan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan untuk negara-negara yang sedang berkonflik. Ia juga pernah menyebut adanya Mr. M, sosok yang ia klaim sebagai mafia alutsista di Indonesia. Tapi hingga kini, identitas atau bukti terkait sosok ini tidak pernah diungkap. Menjadi tugas Kemhan sebenarnya bersama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki, membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Saya ulangi Pak ya, membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Koni seringkali memberikan pernyataan-pernyataannya seringkali memicu polemik di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan kredibilitas klaimnya karena minimnya bukti yang kuat. Dengan berbagai kontroversi ini, penting bagi kita untuk tetap kritis. Koni berpotensi hancurkan negara lewat adu domba. Masih percaya sama Koni? Ayo silahkan, apakah itu Indobarometer, apakah itu LSI, atau lembaga survei manapun. Saya menyampaikan, salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu indikator Pilpres kita kalah, salah satu indikator pilkada, pilgub, bupati, gubernur, kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan, penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Manakala indikator itu salah, tadi saya sebut salah satu ya, kalau ada 10 indikator di situ, salah satunya ya karena sekjen saya ini yang berani menyampaikan sesuatu hal yang prematur, yang menurut saya serba negatif, serba rendah, apakah itu kepada Pak Jokowi, apakah itu kepada pemerintah, apakah itu kepada partai politik yang lain, yang menurut saya itu malah justru mengurangi simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Izin saya menyampaikan, saya sampaikan, saya di partai politik PDI Perjuangan, saya bukan anak kemarin sore, saya sudah mengalami 5 sekjen. Pak Hasto itu jangan hanya sekedar meriam bambu. Ya kan, yang suaranya keras, udah kayak meriam, udah ditembakkan ya, tapi nggak ada bumbung kosong. Kalau dulu ini namanya long bumbung. Jadi gini ya buktikan Pak Hasto untuk membuka secepat-cepatnya, nggak perlu nunggu waktu lah. Apa coba kalau nunggu waktu? Kalau menunggu lama-lama, jadi publik juga mungkin akhirnya menduga ini hanya sekedar untuk tawar-menawar. Itu kan yang tidak kita inginkan kan. Ada juga pertanyaan publik, kenapa baru sekarang? Kalau memang punya data dari dulu, kenapa tidak dari dulu diungkap? Apa karena dulu Pak Hasto atau PDIP atau yang lain itu masih berada di lingkaran kekuasaan? Apakah karena ini hanya karena dia sakit hati kemudian ingin membuka apa yang dia punya? Itu kan rakyat butuh bukti bahwa Pak Hasto itu benar-benar ingin punya kontribusi untuk memberantas korupsi di negara kita.